Semoga apa yang kita jalan ini dapat Allah bermanfaat. Perlu diketahui juga sama bahwa kajian ini sudah kami mintakan kita dibuat tes untuk dipantau jemaah yang jauh dari masjid, maka intinya mudah-mudahan membawa kurang maksimal para jemaah kita ya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Biasanya ketika seseorang mendapat kesempatan untuk ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau melaksanakan ibadah umrah, dia akan mencoba memanfaatkan kesempatan yang luar biasa itu untuk memperbanyak ibadah dan memperbanyak berdoa. Pengalaman saya ketika mendampingi para jemaah, tidak sedikit saya lihat mereka yang dari tanah air itu sudah dibekali dengan daftar doa yang mereka akan mohonkan ketika selama mereka ada di tanah suci, khususnya saat sedang melaksanakan tawaf. Maka menjadi menarik kalau kita membaca di dalam sebuah asar. Asar itu bukan hadis, ungkapan atau riwayat para sahabat. Di dalam sebuah asar diriwayatkan ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa. Doanya pun sangat singkat sekali. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang beliau minta selama 7 putaran tawaf itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Jadi seusai tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh gitu. Orang lain doanya panjang-panjang. Dan dia kata apa yang menurut dia akan membahagiakan dunia akhirat, pasti dia mohonkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya perhatikan Anda cuma meminta yang satu itu, kenapa gitu?
Sahabat Rasul ini kemudian menjawab, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, di Quran surat Saba ayat 13. Betapa sangat sedikit sekali, kata Allah, hamba-hambaku yang mau bersyukur. Bersyukur kepada Allah artinya seseorang siap menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan kehidupan ini bagi kita. Sebaliknya adalah kufur. Karena sungguh sangat tidak masuk akal seorang bersyukur kepada Allah sementara dia menjalani kehidupan bertentangan dengan aturan dan hukum Allah. Nah, orang yang mau bersyukur kepada Allah dengan menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum Allah itu hanya sedikit. Karenanya sangat sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Di Quran surat Al-A'raf 179 Allah menyatakan, sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Baik dari kelompok jin maupun manusia, kita itu kebanyakan akan menjadi penghuni neraka. Yang calon surga atau yang bakal masuk surga itu hanya sedikit. Itulah sebabnya kata sahabat Rasul ini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit. Pertanyaannya kadang-kadang, mengapa yang masuk surga itu hanya sedikit? Alasan pertama, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih, menentukan pilihan. Apakah mau beriman atau kafir? Pilihannya hanya satu di antara dua itu. Silahkan baca di Quran surat Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini takdir Allah, mukmin dan kafir ya. Jadi kalau manusia itu seorang manusia itu mukmin atau yang satu lagi kafir, itu takdir yang sepenuhnya didasarkan kepada ikhtiar manusia, pilihan manusia. Takdir itu ada dua, Pak. Ada takdir yang absolut, ada takdir berdasarkan usaha manusia. Kalau takdir absolut, ya sepenuhnya Allah yang menentukan, nggak ada usaha kita manusia, Pak. Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lahir sebagai laki-laki, saya bisa hidup, gitu. Jantung saya dan seluruh organ tubuh saya semuanya berfungsi, gitu kan. Itu saya nggak ada pilihan, nggak ada urusan saya. Setiap hari saya nggak pernah ngurus itu, tapi itu jalan. Nah itu takdir absolut. Termasuk mati seseorang, itu sudah Allah tetapkan saatnya itu kapan itu. Tapi kalau cara dia menjemput kematiannya itu berdasarkan usaha. Baik, buruk, celaka, selamat, calon surga atau neraka, kafir atau mukmin, soleh atau tidak soleh, itu takdir Allah yang sepenuhnya didasarkan pada pilihan manusia. Itulah sebabnya manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebab sangat tidak masuk akal kalau Allah menakdirkan seorang itu celaka, lalu Allah
Lalu Allah menuntut kepada dia, kenapa celaka gitu. Kenapa kamu masuk neraka gitu. Padahal Allah yang menakdirkan dia masuk neraka gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Maka pilihan orang itu mau beriman atau kafir itu pilihan yang sepenuhnya diserahkan pada manusia. Jadi takdir Allah itu berdasarkan pilihan itu. Manusia milih kafir, ya takdirnya kafir. Manusia milih beriman, ya takdirnya beriman. Sejak generasi pertama diciptakan, itu ternyata manusia yang memilih beriman itu selalu hanya sedikit. Padahal kalau dulu itu Allah nggak pernah berhenti mengutus para rasul untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka ke jalan yang kehidupan yang benar, yang diridhai Allah. Kita nggak tahu persis berapa jumlah rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, sebagian kami tidak kisahkan dalam Al-Qur'an. Yang dikisahkan cuma 25. Konon katanya jumlahnya ada yang mengatakan 112. Kalau Nabi lebih banyak lagi. Nabi tidak membawa risalah. Ya. Jadi nggak ada ini. Yang lupa masker. Nah itu ada. Jadi rupanya masker juga ada khusus untuk pria, ada khusus untuk wanita. Ya, ke belakang ya kalau wanita ya. Dan masing-masing rasul itu mereka membawa mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang Allah berikan kepada para rasul yang untuk membuktikan kalau mereka ini adalah rasul itu. Karena mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa. Jadi dengan demikian harusnya umat manusia itu yakin kalau itu rasul itu. Karena manusia lain nggak bisa. Misalnya dulu di zaman Nabi Musa banyak orang senang dengan sihir gitu kan. Lalu Allah memberikan mukjizat pada Nabi Musa yang menyerupai itu, tapi yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia ahli sihir. Karena sihir ini dia hanya sekedar menipu pandangan, tidak merubah sesuatu. Dengan sihir itu maka tambang itu terlihat seperti ular. Ya, padahal dia tambang. Untuk orang-orang yang matanya tersihir, melihat tambang itu seakan-akan ular. Untuk yang tidak tersihir, ya terlihat tambang. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, lemparkan tongkatmu, dilempar. Benar-benar tongkat itu berubah jadi ular. Bukan tongkat terlihat seperti ular. Harusnya tukang-tukang sihir Fir'aun itu melihat tongkat Nabi Musa, kalau itu sihir, ya tongkat. Si tukang sihir itu jelas-jelas melihat itu ular. Ini berarti bukan sihir. Sebab ya masa juga tukang sihir ke sihir. Kira apa itu tukang sihir ke sihir? Maka tukang sihir itu langsung sujud dan menyatakan beriman kepada Allah. Lalu diancam oleh Firaun itu, berani-beraninya kamu mengkhianati saya itu tanpa izin saya. Diancam mau disalib gitu dan sebagainya. Silakan kata mereka. Sebab kami tidak bisa lagi mengkufuri bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa itu benar, Tuhan itu ada. Ini bukan. Jadi mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia biasa.
Jadi kalau ada misalnya Nabi Ibrahim dapat mukjizat, badannya itu tidak termakan oleh api, ya, itu mukjizat. Jadi kalau sekarang ada manusia katanya tidak termakan oleh api, pasti bohong, itu pasti sihir itu, pasti sihir, nggak mungkin itu, karena itu mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masing-masing Rasul itu membawa mukjizat untuk meyakinkan manusia pada waktu itu bahwa memang mereka itu Rasul. Tapi tetap saja yang memilih beriman itu hanya sedikit. Padahal para Rasul itu sudah berjuang luar biasa. Nabi Nuh itu kalau kita baca dalam Al-Quran, beliau berdakwah mengajak manusia itu beriman itu 950 tahun. 950 tahun. Dan beliau menyatakan pada Allah, saya sudah lakukan itu, inni da'autu qauman lailan wa nahara. Pagi petang terus nggak pernah berhenti berdakwah. Dan ketika sudah tidak ada lagi manusia yang mau beriman, gitu, Allah Maha mengetahui hati manusia, maka kata Allah, wahai Nuh, siapkan bahtera, siapkan bahtera. Masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya, masuk orang ke dalamnya. Berapa yang masuk, Pak? 40, Pak? 40. Padahal yang mendakwah itu Nabi Rasul, Pak, dengan mukjizat. Tetap saja yang memilih beriman itu selalu hanya sedikit. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kan'an. Ini semakin membuktikan pada kita bahwa hidayah itu mutlak dari Allah. Enggak ada manusia bisa memberi hidayah. Makanya ketika Rasulullah SAW luar biasa sangat sedih itu ketika paman yang beliau cintai Abu Thalib itu tetap saja tidak mau masuk Islam gitu. Padahal jasanya sangat luar biasa kepada beliau itu. Sampai akhir hayatnya itu menjelang sakratul mautnya itu Rasul masih terus berjuang itu. Paman tolong ucapkan la ilaha illallah, paman tolong ucapkan itu. Tanpa itu saya nggak mungkin bisa membela paman di akhirat nanti gitu. Nggak mau. Bahkan kemudian Rasul diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah walaupun pada orang yang kamu cintai. Karena hidayah itu hanya datang dari Allah dan Allah hanya akan memberikan hidayah kepada mereka yang mencari hidayah. Nggak ada orang yang mau cari hidayah lalu diberi hidayah oleh Allah. Itu nggak ada. Itu kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Anak Nabi sekalipun kalau nggak mau menerima hidayah, ya nggak akan diberi hidayah. Maka Nabi Ibrahim, pamannya apa? Ada yang mengatakan paman, ada yang mengatakan ayahnya kafir. Nabi Lut istrinya kafir. Nabi Nuh istri anaknya kafir. Rasulullah beberapa pamannya tokoh kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Ya karena memang hidayah itu pilihan, Pak. Siapa mau beriman, oleh Allah diberi hidayah. Bahkan akan ditolong dengan hidayah maunah. Gitu. Kalau dia mau mengimani hidayah dari Allah, Allah akan tolong dia supaya dia berada di jalan yang benar. Tapi selama dia tidak mau mendapat hidayah, tidak mau mencari hidayah, ya nggak akan pernah dapat hidayah. Jadi jangan aneh kalau ada orang tua yang luar biasa soleh anaknya. Jangankan kita gitu. Di lingkungan Nabi pun terjadi seperti itu. Nah, sekarang manusia yang hidup sekarang 7 miliar, yang mukmin berapa? Nggak sampai 2 miliar. Jadi selalu yang memilih beriman itu hanya sedikit. Jadi pantaslah kalau yang akan masuk surga itu hanya sedikit. Ini alasan pertama. Alasan kedua, mukmin yang manusia yang memilih mukmin itu hanya sedikit, itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau memang kalian memilih beriman, maka ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, secara kafah. Al-Baqarah 208. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Jadi kalau mau ya masuklah, kalau mau beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Islam itu salah satu artinya, Islam itu khudu, taat, patuh, berserah diri. Jadi orang yang memilih beriman itu konsekuensinya dia harus menyerahkan dirinya untuk sepenuhnya diatur hidup dia oleh Allah. Maka Allah menyeru, kalau memang kalian mau beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara utuh. Secara utuh apa? Artinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Itulah sebabnya kenapa Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran, yang sebagian dari ayat itu, terutama ayat-ayat hukum, dijelaskan oleh ribuan hadis Rasulullah SAW. Untuk apa itu ribuan ayat Al-Quran dan ribuan hadis itu? Karena yang mau diatur oleh Allah untuk orang yang beriman itu seluruh aspek kehidupannya, mulai dari masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Masuk WC ada aturannya, keluar WC ada aturannya, makan ada aturannya, minum ada aturannya. Yang boleh diminum, boleh dimakan apa, yang haram diminum, haram dimakan apa, menikah ada aturannya, siapa yang halal dinikahi, siapa pula yang haram dinikahi, lalu aturan nikah itu bagaimana, lalu hak kewajiban suami istri itu seperti apa, semua ada aturannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara juga ada aturannya, walaupun tidak sampai rinci, karena melihat Islam memang disiapkan untuk menjadi pedoman hidup sampai kiamat nanti. Allah nggak akan menurunkan risalah lagi. Maka prinsip kehidupan bermasyarakat bernegara itu lebih ditekankan pada prinsip-prinsip dasarnya. Misalnya prinsip musyawarah, prinsip keadilan, dengan definisi keadilan itu. Tapi ada hukum pidana yang sudah baku gitu, yang Allah tetapkan, misalnya hukum mencuri itu gimana, hukum merampok itu seperti apa, dan hukum zina, hukum dan lain sebagainya. Hukum kisos. Kalau itu udah baku, itu harus berlaku sampai kiamat. Nah sekarang sudah yang memilih beriman itu cuma sedikit sekali mereka yang memilih beriman itu yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Jangankan mereka yang tidak melaksanakan prinsip-prinsip dasar Islam, ya, rukun Islam, sholat, zakat, saum, haji. Ini yang melaksanakan saja, kalau sudah diajak itu untuk, ayo kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, mereka malah justru yang paling pertama menolak. Lalu menuduh orang yang mengajaknya itu orang radikal, orang ekstremis, kardun sekarang. Dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Artinya tuduhan yang sudah dibuat sedemikian rupa itu tuduhan yang negatif. Bahkan tidak sedikit dari mulut para kiai yang kemudian menolak syariat Islam dengan alasan bahwa itu adalah budaya Arab yang tidak sesuai dengan kita. Sehingga mereka melahirkan agama baru namanya Islam Nusantara. Kiai malah itu. Jadi sudah yang memilih beriman itu sedikit, lalu cuma sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Sekarang kita sudah berapa tahun merdeka, Pak? 76. 76 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Selama 76 tahun, bangsa yang konon mayoritas penduduknya Muslim ini, kan kita belum pernah satu detik pun melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, Pak. Belum pernah, Pak. Terus untuk apa Allah menurunkan itu, Pak? Atau pertanyaan saya gini,
Apa sih bedanya perintah Allah untuk melaksanakan hukum pidana dengan perintah Allah untuk kita melaksanakan sholat? Bedanya apa? Sama-sama aturan Allah. Sama-sama perintah itu lil wujub, wajib untuk dilaksanakan. Dosa kalau ditinggalkan. Sama Pak. Sama itu. Apa bedanya seseorang misalnya menolak untuk sholat dengan menolak untuk melaksanakan syariat Allah yang lain? Bedanya apa? Sama-sama menolak. Ini kenapa jadi sepi gini, Pak? Ngeri saya kalau lihat begini ya. Gimana? Gimana nasib kita di akhirat ini ya? Jadi kan mustahil Allah menurunkan aturan dan hukum hanya untuk sekedar jadi pengetahuan. Pengetahuan kita gitu bahwa Allah itu menurunkan aturan hukum sebagai pengetahuan bahwa yang namanya pencuri itu harus potong tangan. Ya hanya sekedar untuk diketahui saja bahwa hukum Allah itu seperti itu, nggak perlu kita laksanakan. Kan mustahil itu kan, Pak. Terima ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Imani, maksud saya, imani aturan Islam sepenuhnya atau enggak sama sekali. Bapak Ibu kenal iblis kan? Ya, maksud saya kenal itu ya tahu itu bukan kenal bersahabat dekat itu. Kenapa keimanan iblis itu akhirnya dinyatakan gugur oleh Allah, lalu dilaknat, lalu sudah ditetapkan kekal di neraka? Tauhidnya gugur kenapa gitu? Apakah karena iblis itu tidak mengesahkan Allah? Bukan, Pak. Kalau dari segi ini, mengesahkan Allah dari segi zat, saya yakin iblis jauh lebih beriman dibanding kita, Pak. Kenapa? Nah, kalau sekarang banyak manusia yang salah mengimani Allah, gitu ya, lalu menganggap Allah itu punya anak, lalu Allah punya cucu bahkan, atau Allah punya sekutu. Iblis nggak mungkin sampai sesesat itu. Iblis tuh melihat langsung kalau Allah tuh nggak punya anak. Silakan baca Al-Quran, Pak. Berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah, Pak? Terjadi dialog, Pak. Maka wajar kalau 80.000 tahun iblis dan keturunannya itu terjaga keimanannya itu. Apakah iblis itu tidak mengesahkan Allah dari segi sifat-sifat Allah? Mustahil. Lalu gugurnya iblis itu kenapa gugurnya iman itu? Karena tidak mengesahkan Allah dari syariat, aturan dan hukumnya. Itu pun cuma satu aturan Allah yang ditolak. Ketika disuruh sujud kepada Adam, menolak. Itu saja, Pak. Gugur keimanannya. Jadi kalau iblis hanya menolak satu aturan Allah saja sudah gugur keimanannya, lalu bagaimana dengan orang yang mengaku muslim lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah? Apa orang itu enggak lebih iblis dari iblis? Saya yakin, Pak, kita mungkin sudah berkali-kali kita menyolatkan orang yang di mata Allah sebenarnya orang itu lebih iblis daripada iblis. Disolatkan oleh kita. Sudah enggak jelas, Pak, batasan mukmin dan kafir sekarang di kita ini. Kenapa demikian? Karena fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, lihat di Al-Baqarah 185, fungsi Al-Quran itu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda.
Pertama sebagai hidayah, sebagai petunjuk untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan dan sebagainya. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini sebagai hudan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi ada fungsi satu lagi sebagai al-furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah. Sehingga dengan mudah kita bisa membedakan ini mukmin, ini kafir. Nah, ini yang jarang sekali karena kalau sudah bicara ini hitam putih, maka orang disebut radikal, ekstrim. Padahal memang keimanan itu hitam putih, nggak ada abu-abu. Kalau nggak mukmin ya kafir, nggak ada rada mukmin atau rada kafir. Nah, ini yang mungkin kurang Pak, dalam dakwah kita ya. Karena mungkin ya itu tadi segera akan dicap itu, lalu kemudian tidak diundang lagi untuk ceramah. Ini katanya orang radikal ini. Kelompok radikal ini kelompok kadrun. Kelompok ekstremis gitu. Sehingga Al-Quran itu nggak sampai pada umat. Kata Rasul, jangan berharap seorang bisa masuk surga kalau dia dalam dirinya itu terdapat kekufuran, kemusyrikan sebesar zarah, sebesar atom, sesuatu yang sangat kecil, saking kecilnya nggak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ada kemusyrikan sebesar itu, berarti gugur keimanannya. Jangan berharap dia bisa masuk surga 1 detik pun. Sekarang kita lihat nilai kemusyrikan bagaimana luar biasa mewarnai kehidupan sebagian umat Islam. Itu bukan lagi sebesar zarah, jelas nyata itu. Tapi siapa yang mau menjelaskan ini? Jadi kalau dijelaskan mereka marah. Akibatnya saya nggak diundang lagi, ya sudahlah. Daripada nanti itu diundang deh, daripada nanti disebut ekstremis, daripada ini, ya sudah, mendingan biarkan aja. Akhirnya terjadilah seperti sekarang. Dengan mudahnya orang tergelincir pada aliran-aliran sesat karena nggak mau orang menjelaskan tentang itu, sehingga umat nggak ngerti yang mana yang sesat, yang mana nggak sesat. Jadi pendek kata, orang yang bakal masuk surga itu hanyalah sedikit yang mau mukmin, yang mau mengislamkan dirinya secara utuh. Nah sekarang masalahnya bagaimana nasib kita? Kita termasuk yang sedikit itu enggak? Nah, sekarang kita urut lah. Kita mukmin atau tidak? Mukmin, 3 nama lah. Ya, insya Allah lah, insya Allah ya. Insya Allah mukmin lah. Sudahkah kita mengislamkan diri kita secara kafah? Ya. Ya. Insya Allah lah. Karena yang pasti dituntut dari kita itu adalah sebatas kemampuan kita. Karena secara prinsip sekali Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya. Soal hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat negara, ya bukan wewenang saya. Masa saya akan dituntut oleh Allah? Kenapa syariat Allah tidak dilaksanakan? Saya nggak punya wewenang. Saya bukan orang yang punya wewenang untuk merubah aturan. Saya juga bukan orang yang wewenang untuk melaksanakan aturan. Di legislatif saya bukan, di eksekutif, yudikatif juga bukan. Ya saya nggak punya wewenang. Coba beri saya wewenang. Allah tidak akan menuntut.
Saya membayangkan betapa beratnya mereka yang punya wewenang. Karena itu nanti kalau Bapak Ibu baca di Al-Maidah 44, 45, 47, di ujung-ujungnya itu Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, sama itu gitu 44, 45, 47. Cuman ujungnya kafir, zalim, fasik, nggak ada yang selamat. Barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, kafir, zalim, fasik. Ada yang selamat? Karena itu saya punya wewenang, Pak. Di mana wewenang saya? Ada keluarga saya. Saya sebagai pimpinan tertinggi, dan di situ saya bisa melakukan wewenang saya. Siapa yang mau mencampuri urusan keluarga saya, Pak? Ketika saya memerintahkan anak istri saya untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim dalam batas yang harus mereka bisa lakukan, saya punya wewenang di situ. Saya bisa mengambil langkah. Gitu. Nah, saya akan dimintai pertanggungjawaban pasti oleh Allah ini. Nah, itu saya sering mengatakan pada istri dan anak-anak saya ini, mohon maaf ini ya, mungkin ini terlalu pribadi gitu ya. Tapi saya nggak punya cerita lain. Saya bilang, tolong catat oleh kalian sebagai istri dan anak-anak. Tolong catat, insya Allah seumur hidup ini saya nggak akan pernah minta apa-apa dari kalian. Kalaupun ada cuma satu permintaan saya. Tolong kalian berjuang mati-matian untuk hidup di jalan Allah. Bebaskan saya dari pertanggungjawaban ini di akhirat nanti. Pasti saya akan mintai pertanggungjawaban. Apa yang kamu perbuat pada istrimu? Kenapa istrimu seperti ini? Apa yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu? Kenapa anak-anakmu seperti itu? Saya punya wewenang, Pak. Pasti akan mintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini kalau boleh saya buka rahasia gitu. Ini baru ketiga kalinya saya menyampaikan hal ini. Dari dulu nggak pernah saya sampaikan, Pak. Waktu saya mahasiswa saya sudah memahami ini, Pak. Insya Allah gitu ya, diajarkan seperti ini. Sehingga saya pernah berniat waktu mahasiswa, Pak. Saya pernah berniat saya tidak akan menikah. Apa sanggup, saya bilang. Itu dalam bayangan saya itu, apa sanggup saya memikul amanah itu. Tapi akhirnya saya menikah juga. Tapi dengan seperti itulah ya, saya ingatkan terus keluarga. Tolong. Karena itu yang paling membahagiakan saya dalam hidup ketika melihat misalnya anak sholat, anak lagi melakukan apa yang, ya Allah. Jadi saya punya satu istri 4 anak. Satu istri 4 anak, ya udah betul itu. Bisa dibalik di ngucapkan anak, jadi fitnah deh. Satu istri 4 anak. Rasanya gimana mau bertanggungjawabkan ini. Lalu saya nggak membayangkan, Pak, bagaimana memimpin 270 juta rakyat. Di akhirat itu gimana pertanggungjawabannya, Pak? Lalu kalau saya melihat ada orang ulama, kiai ikut-ikutan berebutan ingin memegang jabatan itu, untuk saya nggak masuk akal. Yang lebih masuk akal bagi saya itu dulu ketika Abu Bakar diminta menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan Rasul, beliau menunjuk Umar. Tolong jangan saya, Umar lah yang paling pas. Lalu ketika tim datang ke Umar, kata Umar, wallahi demi
Allah, jangan harap kalian saya mau jadi khalifah selama Abu Bakar masih hidup. Beliau yang lebih pantas, bukan saya. Balik lagi, nah, itu saya mengerti kalau itu. Karena pasti para sahabat, dua sahabat yang sudah dijamin oleh Rasul ahli surga ini, paham betul bagaimana beratnya itu menjadi memikul amanah itu. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang kelima, itu sampai nangis-nangis, minta tolong jangan saya. Dan ketika semua umat pada waktu mengatakan nggak ada, calon cuma satu, Anda. Dan dia nggak punya alasan lagi untuk menolak. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beri saya waktu 3 hari. Rupanya 3 hari itu dia pergunakan untuk mewakafkan semua hartanya. Umar bin Abdul Aziz seorang pengusaha sukses kaya. Jadi sebelum dia memikul jabatan itu, 3 hari yang akan datang, dia wakafkan semua hartanya. Dia sisakan sedikit untuk menjadi modal hidup dia dan keluarganya. Ketika ditanya oleh orang, kenapa Anda lakukan itu? Harta-harta halal milik Anda. Ya Anda tahu itu, kata Umar bin Abdul Aziz. Saya khawatir di kemudian hari ada orang yang tidak ngerti kalau saya sudah kaya sebelum jadi khalifah. Lalu dia akhirnya menganggap saya itu kaya karena jadi khalifah. Ini akan menjadi fitnah. Daripada ini jadi fitnah, lebih baik saya wakafkan aja harta saya. Seperti itu mereka sangat kering. Ngobrol dengan gubernurnya. Malam-malam itu berdua urusan negara. Selesai pembicaranya, mulailah bicara urusan keluarga, gimana keluarga sehat semua, anak-anak. Matikan lampu minyak itu oleh Umar bin Abdul Aziz. Gubernurnya heran, ngobrol dengan kepala negaranya di dalam keadaan gelap gulita. Gitu. Kenapa? Kata Umar bin Abdul Aziz, tadi kita bicara urusan negara, sekarang kita bicara urusan pribadi. Sementara minyak yang kita pergunakan untuk lampu ini, minyak dari kas negara. Saya tidak rela kita mempergunakan setetes minyak dari kas negara dalam urusan pribadi. Sampai begitu, Pak, mereka itu. Ini amanah. Nah, mereka yang betul-betul mau mengislamkan dirinya secara kafah seperti ini, ya pasti hanya sedikit. Karena itu yang bakal masuk surga seetik pisan. Itu kuno jadi ngaharulang ke Ibu, Bapak Ibu. Tenang saja, insya Allah yang hadir di sini termasuk yang seetik, Pak. Ya, amin, amin lah. Amin lah. Singkatnya mungkin orang yang bisa menjadi ahli surga itu adalah mereka yang benar-benar berhasil menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai suri teladan. Karena itu diperintahkan oleh Allah di Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya tentu Pak, nggak mungkinlah kita bisa sama dengan Rasul gitu ya. Tapi menyerupai harus bisa. Kenapa? Kalau memang tidak mungkin kita menyerupai Rasul gitu, ya, lalu untuk apa Allah perintahkan kita untuk menjadikan Rasul sebagai suri teladan? Rasul tahajud sampai sekali malam itu sekalinya tahajud itu sampai kalau dihitung jam itu kurang lebih 4 jam, Pak. 4 juz, Pak. Kira-kira kita mampu nggak, Pak? Mampu, Pak, kan hoream. Mampu. Mampu nggak kita meniru Rasulullah? Mampu, kan hoream, Pak. Ya, pasti cangkel. Rasul juga bengkak kakinya. Harta itu nggak pernah lama di tangan Rasul itu, langsung dibagi-bagi gitu ya. Sehingga ketika beliau meninggal dunia itu, cuma 1 karung gandum harta warisan beliau. Mampu nggak kita melakukan itu, Pak? Mampu, Pak. Lebar. Jadi bukan kita nggak mampu. Saya kalau sudah
bicara seperti ini kadang-kadang jadi kecut sendiri ya, Pak. Waktu kecil saya pernah bilang pada kakak saya itu, ya waktu itu kita sama-sama masih kecil. Alangkah bahagianya gitu mereka yang hidup di zaman Rasul. Kalau saya bilang hidup di zaman Rasul, kebayang itu setiap hari minimal saya harus menemui Rasul minimal sekali, Pak. Harus berjumpa dengan Rasul. Temui Rasul, lalu saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Menjawab salam berarti Rasulullah pasti menjawab. Maka Rasul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan berkah untukmu. Allah, setiap hari didoakan oleh Rasul. Masalah. Bayang ya. Berbahagianya. Pantas kalau Rasul mengatakan, orang yang soleh seperti seorang sahabat, maka pahalanya 7 kali sahabat. Gitu. Karena mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasul. Lalu timbul lagi pertanyaan begini dalam diri itu, Pak. Sudah nggak pernah ketemu Rasul di dunia, rasanya rindu ingin melihat wajah Rasul itu seperti apa gitu. Allah, Rasul itu seperti apa gitu. Bagaimana kalau sampai di akhirat juga nggak jumpa lagi dengan Rasul? Sangat sedih betul ya. Saya pernah mungkin menyampaikan waktu di Istiqomah tadi. Saya pernah baca hadis akhlak beliau dalam Hablum Minan Nas, ya kenapa beliau luar biasa sangat dicintai oleh umatnya, Pak. Sampai ketika beliau wafat itu banyak umatnya yang belum melihat jasad beliau itu nggak mau percaya gitu. Lebih baik saya nggak percaya kalau Rasul itu sudah meninggal gitu. Luar biasa cintanya, karena luar biasa cintanya beliau pada umat, termasuk pada anak-anak yatim. Nah, saya baca dalam hadis sahih itu riwayat Bukhari. Suatu ketika di hari raya itu beliau keluar dari rumah. Lalu melihat ada sekelompok anak-anak kecil yang sedang riang gembira di hari raya bermain. Tapi di antara mereka yang sedang riang gembira bermain itu ada seorang anak kecil yang berdiri saja menyaksikan mereka yang sedang bermain itu. Wajahnya nampak sedih dan menangis. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian Rasulullah. Didekati anak itu lalu ditanya, apa yang membuat kamu menangis, nak? Si anak pada waktu itu, waktu ditanya ini, si anak itu belum tahu kalau yang di hadapannya itu Rasulullah. Jadi dia kemudian menjawab, sudahlah Tuhan, Tuhan nggak perlu memperdulikan saya. Saya sudah menerima nasib saya seperti ini. Ayah saya dulu ikut dalam satu perang bersama Rasulullah SAW dan gugur dalam peperangan itu. Syahid. Tidak lama kemudian ibu saya menikah lagi dengan seorang pria dan pria itulah yang kemudian mengambil rumah saya dan memakan semua harta saya. Saya pun diterlantarkan seperti sekarang ini. Inilah yang membuat sekarang kenapa saya tidak berpakaian, lapar. Dan ketika di hari raya seperti ini saya melihat teman-teman sebaya saya sedang bermain gembira, bertambah sedih saya. Itu yang membuat saya menangis. Mendengar
pernyataan anak ini, Rasul kemudian mengatakan pada anak itu, alam tardo an akuna laka aban. Adakah kamu mau, kamu rela, ridho jika saya menjadi ayahmu? Allah Akbar. Wa Aisyatu umman, dan Aisyah menjadi ibumu. Wa Fatimatu ukhtan, dan Fatimah menjadi saudara perempuanmu. Wa Aliun amman, dan Ali menjadi pamanmu. Hasan wa Husain ikhwatan, Hasan dan Husain menjadi saudara-saudaramu. Sadarlah si anak itu bahwa yang dihadapannya adalah Rasulullah SAW. Beliau pun lalu memeluk Rasul sambil mengatakan, wa kaifa lam arda ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya tidak ridho ya Rasulullah. Dipeganglah tangan anak ini, lalu dibawa oleh Rasul ke rumahnya, diberi makan sampai dia kenyang, lalu diberinya pakaian yang sangat indah. Gembiralah anak itu, lari dia menemui teman-teman yang sedang bermain itu, lalu ikut bermain. Nah, teman-temannya itu kemudian berkata, tadi saya melihat Anda berdiri sedih dan menangis. Kini Anda luar biasa berbahagia, melebihi kebahagiaan kami. Apa yang membuat Anda berubah seperti ini? Apa jawab anak yatim ini? Tadi saya telanjang, kini saya berpakaian sangat indah. Sebelumnya saya sangat lapar, sekarang saya sangat kenyang. Dan tadi saya tidak punya ayah, sekarang Rasulullah SAW menjadi ayahku, Aisyah menjadi ibuku, Fatimah menjadi saudara perempuanku, Ali menjadi pamanku, Hasan Husain menjadi saudara-saudaraku. Mendengar pernyataan anak ini, anak-anak itu serentak mengatakan, laita abana matu fi ahda ghazawat ma'a Rasulullah. Aduhai, andai kata saja ayah-ayah kami gugur dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Lihat bagaimana anak-anak ini luar biasa cintanya kepada Rasul. Jauh mengalahkan cinta mereka kepada orang tua sendiri. Itulah pribadi Rasul. Yang kalau kita baca itu, baik dalam urusan hablum minallah, hablum minannas, ya Allah, saya ini ya, saya mengukur diri itu, ya Allah, langkah masih jauhnya gitu. Sehingga rasanya kecil harapan gitu, kalau tidak dibilang pesimis, di surga itu bisa bersama Rasulullah SAW. Kan di surga itu ada 100 kelas ya. Rasul pasti di kelas eksekutif, Pak, di kelas Iliyun. Nah kita di kelas yang mana? Pak? Pesimis rasanya kalau saja kita tidak membaca hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih hadis ini, diantaranya dari Anas bin Malik. Suatu ketika Anas bin Malik mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah, Ja'al Arabi ila Rasulillah. Datang seorang pria Arab Badui menemui Rasul, lalu bertanya pada Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat itu? Rasul malah balik bertanya, ma'adarta ilaiha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari itu? Dengan polosnya Arab Badui yang satu ini menjawab, tidak ada Rasulullah. Kecuali modal saya cuman hubbullah wa rasulahu. Cinta saya kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban si Arab Badui ini, Rasul kemudian mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Nanti di akhirat kamu akan bersama dengan yang kamu cintai.
Kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, belum pernah para sahabat begitu luar biasa bahagianya mendengar ungkapan Rasulullah melebihi ungkapan Rasul yang satu ini. Engkau di akhirat akan bersama dengan yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, fa ana uhibbullah wa rasulahu. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Fa arju an akuna mahum, maka saya berharap mudah-mudahan di surga saya akan bersama mereka. Wa in lam a'mal bi amalihim, walaupun mustahil rasanya saya bisa beramal seperti amal perbuatan mereka. Tapi Rasul menjanjikan, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak hanya semata-mata masuk surga, tapi kita di surga bersama Rasul? Cintai Allah dan Rasulullah. Apa bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul? Berbuatlah seoptimal mungkin untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Karena mustahil orang mengaku mencintai Allah dan Rasul, tapi dia menjalani kehidupan tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah, Quran dan Sunnah. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita untuk bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan Allah, aturan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya saja masuk surga, tapi insya Allah kita di surga bersama para Rasul, para Nabi, para Siddiqin, para Syuhada dan Sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Yang pertama, silakan Bapak dan Ibu. Pabrik. Assalamualaikum. Yang praktek selalu menarik dan membuat berpikir apalagi meningkatkan banyak orang. Nah, saya sering bertanya-tanya juga dari Bapak. Apakah yang saya sampaikan dari aspek praktek ini benar? Pertama, kita percaya bahwa bahwa apapun ikhtiar sebaik apapun yang kita lakukan, apa yang terjadi bukan karena ikhtiar itu, tetapi karena pertolongan Allah. Satu. Tapi di sisi lain, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang sebaik-baiknya. Dan salah satu ciri ciptaan yang sebaik-baiknya itu dibandingkan yang lain karena manusia diberi privilege, diberi untuk memilih jalan hidupnya. Nah, kalau begitu, pada saat manusia menjalankan pilihannya, itu sebetulnya di luar kuasa Allah, atas kehendak manusia sendiri. Dan kalau itu yang terjadi berarti berseberangan dengan pengertian itu pertanyaan yang sering muncul dan sering kali ditanyakan. Kalau kemudian saya berpikir menjawabnya, ternyata selain diberi privilege, kita juga diberi guidance dan petunjuk hidup. Ini loh jalan yang akan mengantarkan ke surga, dan ini loh jalan yang akan mengantarkan ke neraka. Nah, di dalam memilih itu pun sebetulnya privilege-nya itu bisa kita perbuat dengan memohon atau berdoa untuk diteguhkan kepada langkah-langkah yang menuju ke surga. Ya. Jadi sebetulnya ini privilege beneran atau privilege yang
Nah, ini kalau pertanyaan-pertanyaan kafir semacam ini kan bisa muncul seperti itu, tapi intinya sebetulnya ya jalani saja gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Ustaz tadi sebetulnya merancang kita berpikir untuk bisa punya akhir yang baru. Nah, maksud saya sejauh mana pertanyaan itu bisa disampaikan sebagai contoh ini. Kita hidup ini nilai yang kan karena ada iblis, karena ada setan yang selalu hidup bersama kita. Boleh tidak saya bertanya, seandainya Allah tidak menciptakan iblis, ya, yang iblis tersebut sebetulnya tadi tidak hanya tidak mau sujud, tetapi malah membangkang, malah negosiasi. Ya Allah, kalau begitu, undurkanlah kematian saya dan izinkanlah saya mengorbankan semua manusia semaksimal mungkin, gitu kan? Dan diizinkan oleh Allah. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mohon dijelaskan saja. Ya. Dan masih banyak pertanyaan lagi tapi luar biasa. Ya, saya jawab secara umum, Pak. Pertama gini, Pak. La haula wala quwata illa billah itu betul mutlak itu Allah, Pak. Jadi tidak ada daya kekuatan kecuali daya kekuatan yang dari Allah. Punya nggak kita daya kekuatan, Pak? Ada, Pak. Tapi itu dari Allah. Daya kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita arahkan kepada yang baik dan yang tidak baik. Nah, kemudian yang baik dan tidak baik itu ada nggak dalam diri kita? Ada apa? Dari mana? Dari Allah juga. Lihat di As-Sams ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya punya kecenderungan buruk, kecenderungan fujur, kecenderungan untuk kafir pada Allah, kecenderungan untuk maksiat, untuk menentang Allah. Ada dalam diri saya, ada, Pak. Tapi juga Allah ciptakan dalam diri saya itu juga kecenderungan baik, takwa, beriman, berbuat amal saleh. Saya diberi kecenderungan, diberi daya, saya disuruh mengarahkan kecenderungan daya itu sesuai dengan petunjuk tadi, hidayah itu. Jadi yang gini, Pak. Kata orang tua kepada anaknya, ini televisi. Di televisi ini ada 10 channel. Nomor 1 sampai 9 channel jangan pernah kamu putar. Itu merusak kamu. Yang boleh kamu putar, yang kamu boleh tonton, cuma channel ke-10. Itu yang akan menuntun kamu. Ini remote-nya. Terserah kamu itu. Remote sudah ada dari saya, Pak. TV saya yang beli. Si anak cuma tinggal memilih, mau menentukan. Dan tangan dia bisa mencet channel 1 sampai 9 sampai 10. Ketika dia pencet channel 1, saya hukum dia. Kenapa kamu tidak pencet 10? Padahal saya yang memberi ininya, Pak. Saya yang memberi TV-nya dan memberi remote-nya pada anak itu. Nah, Allah memberi kepada kita daya kekuatan itu, daya dan kecenderungan. Kita disuruh berjuang, Pak. Yang mau berhasil memperjuangkan untuk mengembangkan kecenderungan baiknya akan diberi pahala oleh Allah. Yang mau yang tidak mau ya Allah menyiksanya. Jadi Allah menilai dari usaha kita kecenderungan itu. Bagaimana kita memanfaatkan potensi dari Allah dengan mengalihkan kecenderungan gitu, supaya kecenderungan itu kecenderungan yang ketakwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Lalu di mana iblis? Tanpa iblis manusia bisa masuk neraka, punya kecenderungan, Pak. Cuman iblis itu lebih bisa mendorong. Makanya kata Allah, inna ibadi laisa alaika sultan. Hamba-hambaku yang mau berjuang di jalan aku, kata Allah, kamu nggak akan mungkin bisa menyesatkan mereka. Jadi kalau si manusia itu sudah dalam dirinya sudah berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah, memanfaatkan kecenderungan takwa, iblis pun nggak akan mampu bisa berbuat. Dan iblis menyatakan,
summa la'uwiyannahum ajma'in, saya akan mampu menyesatkan semua manusia dengan kemahakuasaanmu Allah, kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas, yang berada benar-benar di jalan Allah, saya angkat tangan. Jadi betul Pak, semuanya nggak mungkin bertolak belakang, bahwa semua itu adalah kekuatan itu dari Allah, benar. Bahkan kecenderungan itu pun dari Allah. Kita disuruh memanfaatkan kekuatan dan untuk membawa kecenderungan yang baik. Tidak kemudian kita kalah dalam mengikuti kecenderungan yang tidak baik. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita dari berlari seperti sampaikan tadi punya drive, punya kemampuan sesuai dari ilmu yang telah diberikan kepada orang tua siapapun. Tapi upaya-upaya itu harus dilakukan dengan jelas. Jadi mereka soal hitam dan putih itu menjadi itu jelas. Hanya saja di dalam di ujung Allah dari dan juga mohon diberikan pertambahan, jangan sampai itu menjadi dalih bagi kita untuk berdialog. Nah dari itu saya bisa diberikan bahan dulu. Terima kasih. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi maksudnya gini, sekarang Allah memberikan kemampuan kepada kita manusia, saya misalnya, Allah memberikan kemampuan kepada saya untuk bisa mengangkat beban 100 kilo. Itu kemampuan yang Allah berikan pada saya. Ternyata beban yang harus saya pikul 110. Lalu saya akan pikul yang 100 itu, 100 kilo. Yang 10 lagi nggak terpikul oleh saya. Allah tidak akan menuntut saya kenapa yang 10 kilo itu tidak terpikul. Karena memang kemampuan yang diberikan Allah pada saya cuma mampu mengangkat beban 100 kilo. Tapi kalau sekarang misalnya kemampuan yang diberikan oleh Allah, saya memikul beban 100 kilo. Lalu saya cuma memikul beban 50 kilo. Lalu saya dengan alasan saya tidak mampu. Saya nggak bisa nipu Allah, Pak. Kata Allah, saya ngasih kamu beban kemampuan 1 kilo. Kita bisa nipu orang lain. Bahwa saya di luar kemampuan saya ini. Ya, kita bisa nipu orang lain. Tapi mana mungkin kita bisa menipu Allah Subhanahu Wa Taala kan gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa membohongi Allah. Ya, jadi prinsipnya kalau memang kita sudah optimal, sudah. Allah pasti tidak akan menuntut di luar kemampuan kita. Tapi betulkah kita sudah melakukan secara optimal? Contoh begini, Pak. Ada orang tua misalnya sering merasa dihantui oleh kekhawatiran ketika melihat anaknya itu tidak soleh. Gimana nanti di akhiratnya? Nah, masalahnya sekarang saya bilang, sudahkah Bapak Ibu berusaha optimal memanfaatkan seluruh potensi yang dari Allah untuk mensolehkan anak ini? Sudah. Nah, kalau sudah selesai. Masa Allah akan menuntut itu, tanggung jawab si anak itu, urusan si anak. Tapi betulkah? Gitu. Kalau seandainya misalnya tadi kemampuan 100 kilo, Ibu sudah mau nggak apa-apa, licin Pak. Oh, padahal niatnya baik Pak, mau ngasih minum Pak. Niatnya baik, jadi
orang berniat baik saja dapat pahala, Pak. Apalagi ini niat baik disertai dengan jatuh dulu, Pak. Itu pahalanya banyak besar, Pak. Pahalanya berlipat-lipat gitu. Ya itu tadi saya bilang pada yang bersangkutan, udahkah ibu berusaha mengangkat beban 100 kilo itu? Andai kata misalnya yang diangkat cuma 99 kilo, yang 1 kilo itu akan dituntut oleh Allah. Kenapa tidak 100 gitu? Jadi makanya yang dituntut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu kalau sudah betul-betul optimal. Nggak bisa ini. Baik. Baik, ada lagi bertanya dari Pak Ahmad, Pak Haji, Pak. Mungkin yang terakhir lah, satu lagi ya. Ibu kali ya, ibu. Udah lama ada seorang ibu wajah batin di Pak ya. Mari silakan. Ada. Ya. Ibu Ina. Ibu. Ini ada ya. Baik. Dari Bapak Mas ini. Tidak. Nah, barangkali tidak selesai. Ya, baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan atas pertemuan ini, mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita dan mudah-mudahan kita sama-sama bisa berjuang memanfaatkan umur kita yang masih diberi oleh Allah untuk bisa berbuat seoptimal mungkin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hambanya yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.